Baik teman-teman, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya selalu baik dan juga sehat. Di video kali ini, seperti biasa, kita masih mengupas tuntas perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini, atau yang terbunuh adalah almarhumah Ibu Tuti dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Nah, teman-teman, di dalam pembahasan video kali ini, saya melihat sebuah keterangan dan juga ini sudah dibahas oleh hampir setiap para YouTuber yang membahas tentang perkembangan kasus pembunuhan di Subang. Apa itu? Saya memantau selama ini, yaitu muncul sebuah petisi, batalkan status justice kolaborator tersangka Dano di dalam kasus Subang. Di sini menuai pro dan kontra di masyarakat yang sangat kuat sekali saya pantau selama ini. Nah, ada sebuah judul dari para YouTuber yang saya simak, konyol katanya, jika Dano dibatalkan menjadi JC. Lalu siapakah yang akan dibela? Apakah akan membela para tersangka atau membela kedua korban? Di sini tuai pro dan kontra di masyarakat hampir 100%, tapi saya simak dukung Dano untuk membongkar semuanya di dalam kasus Subang ini. Tapi aneh juga sih, kadang saya membahas Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi, banyak kali yang menyerang di dalam sebuah kolom komentar. Ya, saya membahas Dano pun banyak kali yang menyerang. Jadi maksudnya dari sebuah komentar itu bagaimana? Apakah kita membela korban atau membela para tersangka? Luar biasa, tapi wajar sekali karena di masyarakat itu sangat menilai tajam tentang kasus ini. Dan sebenarnya buram lah ya, siapa sebenarnya pelaku yang sebenar-benarnya, karena sampai saat ini Yosep CS atau Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi masih mengelak atas apa yang dituduhkan oleh tersangka Ramdhanu. Akhirnya muncullah sebuah analisa bahwa Ramdhanu adalah pelaku tunggal. Apakah masuk akal seperti itu? Ini bisa dianalisa sejauh mungkin. Kalau misalkan Ramdhanu ini pelaku atau eksekutor tunggal, dalam artian berarti sendirian dalam masalah ini. Kita bisa melihat apakah akan merebut sebuah aset yang begitu besar. Yayasan, tanah Ibu Tuti, uang Ibu Tuti, rumahnya mau direbut sama Ramdhanu. Ya kan? Ramdhanu ini siapa sih sebenarnya? Dia itu, Yosep mengatakan, hanya seorang anak angkat. Kan seperti itu. Akan tetapi hidup dari kecil bersama keluarga mereka, bekerja di Ibu Tuti, di yayasan tersebut, di sekolahnya yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jadi kalau misalkan Ramdhanu eksekutor tunggal atau dalam artian melakukan sendirian, itu terlalu jauh teman-teman. Bukan membela siapapun, tapi kita menganalisis dalam hal kasus ini. Buktinya adanya obstruction of justice. Ada para aparat yang terlibat dalam kasus ini. Itu keterangan dari Dirkrimum langsung dan juga Kabid Humas. Ini sudah kita simak. Oke. Hingga saat ini, dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini, yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu, masih terus bergulir atau berjalan. Dan belum ada kabar kapan diadakannya sidang utama, Ramdhanu nanti hadir sebagai justice kolaborator. Nah, di video ini saya khusus membahas tentang masalah petisi, batalkan yaitu justice kolaborator tersangka Ramdhanu, seperti itu. Ini sudah ramai diperbincangkan. Nah, kenapa harus dibatalkan? Apakah salah keterangan Ramdhanu menyebutkan nama-nama tersebut? Karena Ramdhanu ini bukan keterangan saksi, tapi keterangan pelaku, tersangka, atau yang melakukan di malam itu. Otomatis menyebutkan CS-nya yang terlibat. Tidak mungkin menyebutkan nama-nama orang lain yang dia tidak lihat, meskipun ada sebuah statement bahwa Ramdhanu ini mengarang dan mengganti peran-peran para pelaku ini. Siapapun itu para pelaku, kita tidak pandang bulu melihatnya, harus dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, namun menjelang persidangan,
Di sini tertulis menjelang persidangan, ya tiba-tiba muncul yaitu petisi membatalkan status justice kolaborator tersangka dari Muhammad Ramdhanu atau yang kita kenal di publik adalah Danu. Sebagai informasi, kita sudah mengetahui Ramdhanu merupakan dari 5 tersangka dalam kasus Subang yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar sejak pertengahan Oktober 2023 lalu. Waduh, luar biasa. Oke, sejak ditetapkan sebagai tersangka, namun posisi Ramdhanu ini berbeda dari keempat tersangka lainnya. Hal itu lantaran kenapa Ramdhanu yang pertama kali menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polda Jabar pada tanggal 16 Oktober 2023 lalu. Berkat Ramdhanu menyerahkan diri dan juga mengakui atau pengakuannya terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, ya sehingga menyeret nama-nama tersangka lainnya. Apakah salah menyebutkannya atau benar diganti peran-perannya itu? Kita lihat nanti di pengadilan kebenarannya, yaitu inti atau pokok dari sebuah masalah yang akan dibongkar dan akan dipertanggungjawabkan. Menyebutkan A, buktinya mana, menyebutkan B sesuai dengan bukti, seperti itu. Nah teman-teman, lalu yang ditetapkan itu Pak Yosef Hidayah, Ibu Mimin, dan juga kedua anaknya. Nah, perbedaan dalam status Ramdhanu tersebut membuat yaitu pada perlakuan yang dilakukan oleh penyidik. Pasalnya, ini kesaksian Ramdhanu itulah yang membuat kasus Subang ini terang benderang. Tapi kenapa kemarin ada sebuah petisi yang begitu menuai pro dan kontra di masyarakat? Tapi wajar sekali masyarakat pro dan kontra. Ada yang ya batalkan menjadi JC katanya seperti itu. Ada juga yang 100% mendukung Danu untuk membongkar kasus ini. Karena masyarakat menilai tajam, teman-teman sudah geram sekali dengan kasus ini yang sudah lama sekali belum juga terungkap. Nah, kita pun pasti melihat bagaimana jika Ramdhanu tidak menyerahkan diri. Apakah akan terang benderang seperti ini? Sesudah Ramdhanu menyerahkan diri membuat kasus ini terang benderang, ya alhasil Ramdhanu ini diajukan sebagai JC. Yaitu oleh siapa? Oleh tim kuasa hukumnya ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pengajuan menjadi justice kolaborator Danu ini pun ya tak serta-merta begitu gampang sekali atau langsung diterima oleh LPSK begitu saja teman-teman. Ini melalui proses yang sangat panjang sekali. LPSK pun ya tentunya meninjau atau menguji langsung kesaksian Ramdhanu ini, yaitu dulu hadir semuanya waktu prarekonstruksi dan juga rekonstruksi dalam kasus Subang ini hingga menyatakan Danu sebagai JC. Jadi tidak mudah. Ya kalau membuat petisi tinggal tulis-tulis saja, bikin link, tempel di komunitas atau dimanapun itu, di medsos, petisi batalkan JC Ramdhanu ini, itu gampang sekali. Padahal untuk menjadi JC ini melalui proses yang begitu panjang sekali. Tidak mudah LPSK pun untuk langsung menerimanya. Sekarang Danu sudah diterima, kenapa harus dibatalkan? Seperti itu. Apakah kasus ini tidak boleh untuk terungkap atau ada orang-orang yang ingin sekali kasus ini tertutup? Seperti itulah. Oke, itu jawabannya. Nanti teman-teman silahkan berkomentar. Apapun itu, bebas. Karena pandangan teman-teman tentunya 100% berbeda-beda, menuai pro dan kontra tentang masalah petisi Ramdhanu ini. Intinya kita kembali lagi, siapa yang kita bela? Apakah para tersangka atau kedua korban? Sekarang Ramdhanu sudah jujur mengakui perbuatannya, keterlibatannya, menyebutkan CS yang terlibat dalam kasus ini, kenapa harus ada petisi dibatalkan? Seperti itu. Teman-teman bisa menilai sendiri. Oke. Meski demikian, setelah adanya JC Ramdhanu dan saya memantau di berbagai media massa, ada sebuah petisi membatalkan JC tersangka Ramdhanu
ini sudah dibahas oleh para awak media dan juga para YouTuber. Nanti teman-teman bisa simak juga di para YouTuber yang sudah membahas kenapa harus dibatalkan JC Ramdhanu ini. Oke, petisi tersebut saya lihat ini di forum online ya. Di sini batalkan status JC tersangka Ramdhanu. Setelah ditelusuri, petisi pembatalan status JC Danu itu dibuat pada 5 Januari 2024. Apakah tidak boleh kasus ini terungkap? Ramdhanu jujur mengatakan yang sebenarnya, atau masih perdebatan bahwa keterangan Ramdhanu ini mengarang seperti itu? Dalam petisi tersebut memuat surat terbuka kepada LPSK agar membatalkan status JC tersangka Ramdhanu. Dituliskan mereka yang membuat petisi tersebut mengaku mengatasnamakan sebagai masyarakat independen. Wow, luar biasa. Kami yang bertanda tangan dalam petisi ini adalah masyarakat yang peduli akan keadilan dan proses penegakan hukum yang bebas dan independen. Mendesak kepada lembaga LPSK perlindungan saksi dan korban untuk meninjau kembali atau membatalkan pemberian status JC terhadap atau kepada Muhammad Ramdhanu. Nanti teman-teman bisa simak di tribunjabar.id ya. Kenapa harus dibatalkan? Nanti saya akan tunggu jawaban dari komentar teman-teman dimanapun itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.